Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian ya? Semoga saja kalian semua sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, berkah dan barokah tentunya ya teman-teman semuanya ya, dimanapun kalian berada ya. Oke sahabat dan teman-teman semuanya ya, kali ini saya akan memberikan tip ya, cara mengatasi hutang ya di toko sembako ya atau toko kelontong ya, atau istilahnya itu cara supaya pembeli itu tidak berhutang di toko kita ya. Bagaimana caranya ya? Silahkan dilihat videonya ya, dan juga jangan di skip ya. Oke ya teman-teman ya, ada beberapa cara ya untuk mengatasi masalah hutang ya dalam usaha warung sembako ya ataupun toko kelontong ya. Ini tempat saya ya, pengalaman pribadi saya ya, sebetulnya dari awal ya, semenjak saya membuat usaha warung toko kelontong ini ya, sebetulnya itu ingin sekali supaya tidak ada hutang ya. Mengapa? Karena begini ya teman-teman semuanya ya, karena pada endingnya nanti itu hubungan antara penjual dan pembeli itu tidak baik ya, endingnya ya. Memang sih ada beberapa orang ya yang mempunyai hutang dan dia melunasinya ya, ataupun istilahnya itu bertanggung jawab ya. Tetapi ada sebagian banyak juga yang istilahnya tidak melunasi hutang-hutangnya ya, ataupun ada yang kabur ya, ataupun apa istilahnya ya, tidak melunasi hutang-hutangnya ya, yang pada endingnya itu toko yang akan rugi ya, yang seperti itu ya. Yang pertama seperti itu ya, dulu saya itu santel-santelin ya, terus saya bikin seperti ini ya, jadi semi minimarket lah, jadi kayak tradisional ya, tapi kayak minimarket gitu ya, jadi semi-semi lah, semi-semi minimarket ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada orang yang atau pembeli yang berhutang ya, karena mungkin kan oh ini udah minimarket ya, jadi kalau hutang kan malu ya. Tetapi itu tidak seperti itu ya di tempat saya ya. Walaupun sudah seperti ini ya, tetapi tetap saja masih ada yang berhutang ya teman-teman ya. Cara mengatasinya bagaimana ya? Kalau saya seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita kasih tahu ya ke pembeli ya, bahwa di sini itu Pak, Bu, kita itu apa istilahnya tidak menerima hutang ya di sini ya. Jadi nanti kalau hutang itu nanti toko kami yang akan mengalami kebangkrutan ya, ataupun karena toko kami itu modalnya tipis ya, jadi buat bayar sales besoknya lagi ya. Jadi maaf saja tidak bisa memberikan hutang ya. Apa jawaban pembeli itu ya? Jawabannya itu bermacam-macam ya. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak ya. Kalau yang bisa menerima itu biasanya menyadari ya, akhirnya dia tidak berhutang ya. Tetapi kalau yang merasa kurang bisa menerima itu, dia mengatakan kata-kata yang istilahnya yang kurang enak ya, misalkan oh ini di kampung kok nggak boleh utang-utangan ya, pelit amat ya, itu di toko sebelah juga boleh utang-utangan kok, di sini kok nggak boleh ya, seperti itu ya. Jadi akan bermacam-macam prediksi ataupun bermacam-macam
argumen dari pembeli ya. Terus berikutnya itu dengan cara seperti itu ya, kita mengasih tahu ke pembeli ya bahwa di toko ini tidak melayani bond atau hutang ya, itu kurang efektif ya. Jadi tetap masih ada juga ya yang tetap bond seperti itu ya, ataupun berhutang ya. Terus saya akalin lagi ya dengan kalau kurang itu kurangi barang ya. Oke, yang berikutnya ya teman-teman ya, saya itu kadang kan ada yang beli ya, misalkan uangnya itu 20.000 ya. Sedangkan yang terpakai untuk membeli barang-barang itu di toko saya itu 25.000 ya. Kadang kan dia itu berarti kurang 5.000 ya. Nah, di saat seperti itu biasanya saya itu menyarankan ke pembeli ya. Misalkan, Pak, Bu, ini dikurangin barang saja ya. Itu biasanya itu ada sebagian dari pembeli yang bisa menerima ya, ataupun apa istilahnya legowo ya. Oke, nggak apa-apa, silahkan dikurangi saja barangnya ya. Tetapi ada juga yang beralasan lain ya. Nggak Pak, nanti siang saya kesini lagi ya, ataupun nanti sore saya kesini lagi itu 5.000 tak bayar ya. Tetapi pada kenyataannya itu tidak seperti itu ya. Jadi kadang ada yang apa istilahnya itu yang tepat, ada juga yang tidak tepat ya. Jadi cara ini juga kurang efektif ya. Jadi ada yang bisa menerima ataupun yang tidak menerima ya. Jadi berikutnya lagi itu ya, saya itu apa namanya? Saya pakai cara yang ketiga itu ya. Saya coba dengan seperti ini ya, memakai perangkat alat kasir ya. Tujuannya itu supaya pembeli itu jadi nggak berhutang ya, karena ini di sini itu memakai sistem komputerisasi ya. Jadi nantinya itu pembeli itu nggak berhutang ya. Terus juga ada struknya ya. Itu saya coba lakukan seperti itu ya. Tetapi hasilnya juga kurang maksimal ya. Maksudnya itu pembeli itu ada yang ngeyel juga ya. Mas, itu kan harga kan bisa dirubah sendiri, juga bisa itu sendiri, nanti tinggal dicatat aja di komputer itu ataupun di kertas ya. Ada juga yang berargumen seperti itu ya. Jadi tambah bingung lagi ya seperti ini ya. Jadi melalui metode komputerisasi ini ya, supaya kayak di toko-toko modern itu kan jarang yang berhutang ya. Tapi tetap kurang efektif juga ya, masih ada juga yang berhutang ya, nggak tahu di tempat lain ya. Mungkin kalau di tempat lain itu mungkin di daerah kalian mungkin kan kadang beda-beda ya. Kalau di sini itu agak susah ya, jadi kita harus apa namanya berpikir panjang ya. Saya kasih tulisan seperti ini ya, maaf tidak menerima hutang demi kenyamanan dan kelancaran toko ya, terima kasih ya. Ini di setiap pembeli, setiap apa tempat yang dilihat pembeli itu yang sekiranya mudah itu saya tempelin seperti ini ya. Maaf tidak menerima hutang demi kenyamanan dan kelancaran toko ya. Ini enggak satu titik ya. Saya juga tempelin lagi di sini ya. Maaf tidak menerima hutang demi kenyamanan dan kelancaran toko ya. Terus ada lagi yang ini teman-teman. Saya tempelin lagi yang lebih ini lagi ya, biar pembeli itu lebih melihat gitu ya. Biar lebih jelas lagi ya. Saya kasih di ini kasir ya, di bawahnya ya, di tempat orang beli itu ya. Maaf Mas Bro, demi kelancaran toko, maaf tidak menerima hutang, terima kasih ya. Ini sedikit tamparan keras ya buat para pembeli yang pada bandel-bandel ya.
tetapi pada akhirnya itu agak sedikit, ya kurang lebih 80% itu berhasil ya dengan metode ini ya. Metode yang terakhir ini cukup ya ada perubahan ya, ada manfaatnya ya. Jadi mungkin teman-teman ya bisa mencoba ya, tapi ini ditempelin saja ya. Jadi nanti mengurangi ya. Jadi saya akui itu di usaha dagang seperti ini ya, nggak tahu di tempat kalian ya. Kalau di tempat saya itu sangat sulit sekali ya untuk menghilangkan hutang ya, ataupun boleh dikatakan itu tidak bisa ya, suatu toko itu kalau di tempat saya ya itu tidak bisa ya untuk sama sekali hilang daripada hutang ya, ataupun tidak ada yang berhutang ya di toko ini ya. Tetap aja ada ya. Ini contohnya ya, ini ada yang bonbon ini ya. Ini tetap aja ada ya, padahal sudah saya kasih tulisan seperti itu ya, udah saya kasih tahu, udah saya ini ya. Karena buat belanja besok lagi ya, tetap saja seperti itu ya. Maka kita harus sebagai pemilik toko ya, buat kalian-kalian semua itu jadi sadar kita ya, bahwa ya intinya itu apa namanya, hutang itu tetap tidak bisa dihilangkan dengan total ya. Paling enggak kita itu apa namanya, limit ya, memberikan limit ya, ataupun jadi sedikit berkurang lah paling enggak ya. Misalkan ada 10 orang berarti sekarang tinggal 2 orang ya, seperti itu ya mungkin ya. Jadi tipnya ya, untuk yang 10% itu ya, yang masih berhutang itu ya, itu kita harus kenali dulu siapa yang berhutang ya. Misalkan yang berhutang itu tetangga, terus orangnya bertanggung jawab, itu kita kasih saja nggak apa-apa ya, kita kasih saja, itu tidak apa-apa ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Terus cek juga yang berhutang itu ataupun bekerja atau tidak ya, itu juga harus sebagai acuan ya, untuk kita bisa memberikan hutang atau tidak ke orang tersebut ya. Terus yang berikutnya itu kita kasih batasan ya, kita harus kasih batasan ya. Misalkan maksimal 50.000 ya, waktunya 2 hari ya, seperti itu ya. Kita harus apa namanya, kasih batasan ya. Terus juga yang berikutnya itu misalkan uang kurang, itu kurangi barang ya. Jadi misalkan uangnya 100.000 ya, terus terpakainya buat membeli barang itu 105.000, itu yang 5.000 dikurangi barang saja ya, seperti itu ya. Terus itu tujuannya sebetulnya seperti ini ya teman-teman ya, kita sebagai sesama pedagang ya mungkin ya, sama pedagang itu menginginkan kerjasama ya. Kita kan berdagang kan juga untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, keluarga, anak juga ya. Juga namanya berdagang kan mencari keuntungan ya. Ya namanya toko sembako ya, toko kelontongan, untungnya itu nggak banyak ya, sedikit ya. Jadi kita itu sebetulnya itu mengedukasi pembeli ya. Karena apa? Karena nanti ya kalau berhutang ya, misalkan ya itu ya, nanti itu kalau kita ketemu di jalan tidak mau menyapa ya, yang ending-endingnya itu bisa putus silaturahmi ya. Seperti itu ya, bisa putus silaturahmi ya. Terus yang kedua itu tidak membayar hutang ya, ataupun kabur ya. Itu bisa juga terjadi ya, misalkan dia emang udah punya niat ya, wah ini hari ini bon, besok lusa bon lagi. Terus dianya itu kabur ya, kan kita yang rugi juga ya.
Terus yang berikutnya itu kalau toko kita atau usaha kita ya, ataupun warung kita itu modalnya pas-pasan ya, itu endingnya itu akan bangkrut ya, ataupun gulung tikar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ibaratnya itu ada balan ya, ada keseimbangan ya antara pembeli dan yang punya toko ya. Sebetulnya tujuannya seperti itu ya untuk para penjual ya. Untuk para pedagang ya. Jadi pedagang itu juga manusia ya, maksudnya dia juga nggak pelit-pelit amat sebetulnya sih. Para pedagang juga punya sifat yang baik, bagus lah, manusiawi ya. Mungkin kalau dianya nggak makan, mungkin ya dikasih beras juga nggak apa-apa sama pedagangnya ya. Jadi kita kembali lagi ke topik ya. Jadi yang paling efektif ya menurut saya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kasih tulisan itu ya, maaf tidak menerima hutang ya. Jadi nanti pembelinya itu nggak berhutang ya, pas dibawa kasir ya. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman ya, itu pengalaman pribadi saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.